Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita senantiasa bersama dengan kita dan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk tetap bisa tegar dan kuat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah dampak daripada penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan dari Daniel pasal 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Ini yang saya maksud dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam diri Daniel adalah di dalam dirinya Tuhan menaruh roh yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan Daniel. Dan kita akan melihat di sini dampak daripada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daniel. Memang dalam kehidupan Daniel dia diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak begitu suka kepada Daniel. Dikatakan di dalam ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dikatakan tadi para pejabat tinggi dan wakil raja dalam daerah atau dalam kerajaan pemerintahan Darius, Raja Darius, di situ dikatakan bahwa para petinggi-petinggi ini sebenarnya mereka tidak suka kepada Daniel, sehingga mereka merancangkan sesuatu terhadap kehidupan Daniel. Dan kita tahu bersama sehingga akhirnya nanti Daniel yang dikenal setia dengan ibadahnya menyembah Allahnya, oleh karena satu aturan bahwa semua harus memohon kepada Raja Darius, sedangkan Daniel senantiasa memohon kepada Allahnya, sehingga akhirnya Daniel nanti dipersalahkan oleh karena kesetiaannya dalam ibadahnya kepada Allah yang disembahnya. Dan kita melihat di sini dalam alur ceritanya jelas dikatakan bahwa Daniel disertai Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu diwujud nyatakan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kita melihat di situ penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Tuhan mengutus malaikatnya bersama dengan Daniel, dan sehingga akhirnya Daniel tidak dimakan oleh singa-singa tersebut. Dan hal ini dilihat oleh raja, dan raja berkata dalam ayat 20 dan 21, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dan Daniel memberikan jawaban. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kita melihat di sini bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel dengan mengatupkan semua mulut-mulut singa. Yang terjadi bagi orang-orang yang tidak suka kepada Daniel, yaitu para wakil-wakil raja dan juga para petinggi-petinggi, dikatakan dalam ayat 25, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Di sini kita melihat
Dampak daripada penyertaan Tuhan itu, yang pertama, Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Yang kedua, dampaknya adalah Raja Darius semakin percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Dikatakan di dalam ayat 26 dan 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dampak daripada penyertaan Tuhan yang kedua, Raja Darius semakin percaya, dan karena dia saking percayanya sehingga akhirnya di semua wilayah yang dikuasai oleh Raja Darius harus menyembah Allahnya Daniel. Yang ketiga, dampak daripada penyertaan Tuhan yang ketiga dikatakan dalam ayat 9, dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Yang ketiga, Tuhan semakin memberkati Daniel dengan kedudukan yang semakin tinggi. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita akan membuat kehidupan kita memberi dampak yang luar biasa. Tetaplah melekat kepada Tuhan, tetap bangun persekutuan yang intim kepada Tuhan, sama seperti Daniel yang senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi tetap dia bersekutu dengan Tuhan, dan dampaknya luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika kita melekat dan terus bersekutu dengan Tuhan, kita akan melihat dampak-dampak yang luar biasa dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti sembuhkan segala penyakit kita, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pada kesempatan kali ini, hamba berdoa buat sahabat-sahabat Kabari yang saat ini mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh, supaya Engkau Tuhan membangkitkan iman percaya mereka, dan Engkau Tuhan menjamah tubuh mereka, supaya segala penyakit mereka Tuhan lenyapkan, Tuhan sembuhkan tubuh mereka. Dan bagi para sahabat Kabari yang saat ini Tuhan sedang mengalami pergumulan, baik masalah maupun juga Tuhan kesulitan demi kesulitan, hamba berdoa supaya kiranya Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.